Kasus penculikan anak kembali marak. Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan bayi yang terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Penculikan itu dilakukan 4 orang perempuan dengan motif menjual bayi. Sementara Komnas Perlindungan Anak menyebut kasus penculikan anak di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Dalam 1 tahun, rata-rata ada 100 kasus penculikan yang terjadi sepanjang tahun 2010 hingga 2014. Lantas, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penculikan anak di negeri ini? Pemirsa, untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir di studio Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pri Budiarta Nursitepu, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551 dan layanan telepon di 021 529 00311. Pak Pri, apa kabar Pak? Baik. Kalau kita melihat banyaknya kasus penculikan ini, gimana Pak perasaannya Pak? Ini peristiwa yang menurut saya tragis. Tragis ya? Karena setiap orang tua tentunya kan mengharapkan anaknya masing-masing untuk bisa tumbuh berkembang dengan baik. Baik, Pak Pri, sebelum kita lanjutkan, ada satu pernyataan dari Aris Merdeka Sirait yang akan kita tampilkan. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA, mengatakan kasus penculikan yang terjadi di Indonesia angkanya masih cukup tinggi. Dari tahun 2010 hingga 2014 ada 472 kasus, jadi rata-rata 100 kasus per tahun. Ya, kurang sedikit mungkin Pak ya. Tapi ini tetap saja jumlah yang luar biasa besar dan ini menjadi sangat tragis. Kalau tadi misalkan Pak Pri mengatakan bahwa setiap orang tua itu kan mengharapkan anak-anaknya untuk tetap berada pada mereka dan tumbuh gitu ya. Tapi kenapa ini terjadi menurut Anda? Yang pertama mungkin masalahnya adalah ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak. Itu mungkin juga kita kembali lagi pada setiap orang tua, apakah mereka siap sebelumnya untuk membentuk keluarga. Itu menjadi hal yang penting. Jadi pendidikan menjadi orang tua itu menjadi satu hal yang penting sehingga dia mampu mempersiapkan. Ya. Bukan hanya sekedar menikah gitu ya? Bukan hanya sekedar menikah, benar sekali. Ya, artinya kan ada tanggung jawab di sana ketika menikah, punya anak, ada sesuatu yang harus mereka lakukan gitu. Ya, ada sesuatu yang harus mereka persiapkan untuk menjamin bahwa anak itu akan bisa bertumbuh, berkembang, dan terlindungi dengan baik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini punya data nggak Pak? Ini biasanya kalau penculikan anak ini terjadi pada keluarga-keluarga yang seperti apa? Kami punya data, itu data prevalensi nasional dan sejumlah data kasus. Memang kami nggak punya data yang sifatnya seperti Pak Aris bilang tadi, data yang sifatnya spesifik. Karena yang kami kumpulkan adalah data prevalensi, jadi seluruh kejadian di seluruh Indonesia. Yang berhubungan dengan anak? Yang berhubungan dengan, pertama adalah masalah kekerasan fisik, yang kedua adalah permasalahan kekerasan emosi, kekerasan psikis, dan yang ketiga permasalahan kekerasan seksual. Nah, kami punya data dan kami melakukan pendataan itu setiap 5 tahun sekali. Jadi, karena ini seperti survei kan. Dan kami lakukan itu bersama-sama antara Kementerian PP, PA, Kementerian Sosial, dan BPS. Dan datanya menunjukkan bahwa untuk anak-anak yang berusia di antara 13 sampai dengan 17 tahun, data menunjukkan kekerasan yang dialami oleh si anak. Jadi kalau di ruangan ini misalnya ada 3 orang anak laki-laki, maka 1 orang anak laki-laki bilang, saya mengalami kekerasan. Untuk umur 13 sampai 17? Untuk umur 13 sampai 17. Kami menanyakan apa yang mereka alami dalam 12 bulan terakhir. Nah, untuk anak perempuan, dari 1 dari 5 anak perempuan menyatakan bahwa mereka mengalami kekerasan. Jadi jumlah anak laki-laki itu 2 kali lipat sebenarnya dari jumlah. Artinya jumlah anak laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan kekerasan lah ya, kekerasan di dalam keluarga, di dalam lingkungannya. Oke, artinya lebih banyak korban laki-laki sebetulnya untuk hal ini ya? Sebetulnya lebih banyak korban laki-laki. Oke, nah Pak, kalau kita bicara kembali lagi soal penculikan, ini kan kalau kita melihat kasus yang kemarin itu terindikasi mungkin dari masyarakat yang digusur lah misalkan gitu ya, membutuhkan apakah taraf ekonomi keluarga ini seringkali juga menjadi salah satu faktor peristiwa-peristiwa penculikan diantaranya itu terjadi? Iya, kalau menurut kami memang yang pertama adalah masalah kemiskinan, yang nggak boleh ada orang miskin lah sebenarnya gitu ya, masalahnya.
Kemudian yang kedua kembali lagi itu masalah pengasuhan. Dan kemudian hal lain sebenarnya ada lingkungan ekologis yang mempengaruhi si keluarga itu. Yang pertama adalah bagaimana konsep norma sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Apakah dia misalnya konsep norma sosial budayanya itu dia anti terhadap kekerasan, dia protektif terhadap keluarga dan si anak. Jadi lingkungan norma sosial budaya itu juga ikut mempengaruhi. Ini kalau kita bicara lingkungan norma sosial budaya, bicara soal pengasuhan Pak Apri. Kalau kita melihat sekarang itu kan banyak sekali anak-anak kecil yang tereksploitasi atau bahkan dieksploitasi sebetulnya. Mereka berkeliaran di jalan, ngamen, ngasong, jadi pengemis segala macam. Terus sementara mungkin orang tuanya berada entah jauh di mana gitu, mengawasi tapi tidak mengawasi sebetulnya kayak gitu kan. Nah ini apakah norma sosial budaya kita seperti itu? Ini kan sesuatu yang kayaknya tumbuh belum lama sebetulnya. Ya, jadi ini kan masalah kemiskinan dan kemampuan masyarakat gini, karena anak sebenarnya dia dipengaruhi atau diprotekted oleh keluarganya, dia dilindungi oleh keluarganya. Kemudian anak dan keluarga dia dilindungi oleh masyarakatnya. Kalau semua komponen ini mempunyai perspektif cara pandang yang sama terhadap bagaimana melindungi anak dan keluarga, maka kita bisa asumsikan dia aman. Nah, artinya itu yang belum terjadi. Itu yang belum terjadi. Jadi kami sering melihat, kami juga punya contoh-contoh, sebenarnya banyak contoh-contoh baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Tapi contoh baik yang semuanya itu terjadi, semuanya itu bekerja memang belum ada. Belum ada sama sekali? Belum ada. Artinya resikonya juga masih sangat tinggi. Jadi resikonya masih tinggi, karena gini, misalnya masyarakatnya oke, budayanya oke, seperti misalnya kelurahan sayang anak, desa sayang anak, oke, tapi bagaimana si anak dan bagaimana si keluarga itu bisa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya bahaya, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi si anak dan si keluarga harus punya juga kemampuan, keterampilan. Kalau di Jakarta kan sekarang lagi banyak dibangun ruang terbuka hijau ramah anak atau ramah anak, kayaknya yang ramah sama anak jadi taman-taman gitu ya. Orang-orangnya belum kayaknya nih. Nah, itu dia, makanya semuanya harus punya perspektif sama ya. Kalau misalnya anaknya sudah, keluarganya sudah, sementara masyarakatnya tidak, nah, itu ruang terbuka hijaunya jadi berubah itu kan. Iya. Berubah dari fungsi awalnya. Pohon-pohon tidak akan bisa melindungi. Tidak akan bisa melindungi si anak itu tadi kan. Oke. Ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan menurut Anda, Pak Apri? Nah, kami sendiri sekarang ini sedang mencoba mengembangkan apa itu istilahnya model-model baik lah gitu ya. Seperti apa ya model baik itu? Nah, itu tadi bagaimana anak, keluarga dan masyarakat itu bisa bekerja bersama untuk melindungi dirinya itu sendiri. Bagaimana membangun itu bisa terjadi? Nah, sekarang kembali lagi. Kita sekarang kan sebenarnya bukannya kita nggak punya kearifan lokal. Kita punya kearifan lokal. Kita punya pengajian, kita punya PKK, kita punya arisan, kita punya kan semuanya. Sekarang bagaimana kelompok-kelompok itu yang memang sudah ada di tengah masyarakat itu ditambah kapasitasnya. Agar mereka kemudian mampu untuk melakukan deteksi dini dan melindungi. Jadi bukan hanya kalau misalkan di pengajian bukan hanya bicara soal anak tidak boleh dipukul, anak itu harus dikasih makanan bergizi, bukan hanya itu sebetulnya. Tapi ada aspek-aspek edukasi lah. Edukasi gitu ya. Ke dalamnya itu tadi. Bahwa mendidik anak bukan hanya sekedar nyuruh mereka untuk membaca dan berhitung gitu kan, tapi juga ada aspek-aspek lain bagaimana dia harus memperhatikan aktivitas anak itu sehari-hari dan segala macam. Dan memberikan contoh-contoh yang baik. Yang penting itu kalau anak itu meniru. Jadi kalau dia berada pada suatu lingkungan ekologisnya yang memang baik, dia meniru yang baik. Tapi kalau dalam suatu lingkungan yang buruk, kemungkinan besar dia akan juga jadi buruk. Ada contohnya Pak? Artinya memang itu menjadi satu faktor penentu? Iya. Jadi daerah-daerah tertentu mungkin yang bisa sebagai contoh misalnya saya sebutkan aja Rembang gitu misalnya. Rembang itu berada di pinggir pantai kan, daerah pesisir. Ya kita semua tahu lah daerah pesisir itu kan memang kondisi budayanya relatif lebih keras. Terus kemudian juga lingkungan juga mempengaruhi trafficking tinggi. Sebagai contoh itu misalnya itu Rembang, itu dia bisa turunkan. Sehingga kemudian misalnya pengiriman TKW ilegalnya itu jadi nol pada beberapa desa. Jadi kita bangun di situ ada 100 model, pemerintah daerah bangun, ada 100 model desa yang mampu untuk melindungi anak-anaknya, itu tingkat pengiriman TKW ilegalnya nol.
Kalau terkait kasus penculikan sendiri? Nah, untuk model kasus penculikan memang sebenarnya gini, begitu si anak itu mampu untuk melihat ancaman, si keluarganya mampu untuk melakukan deteksi dini, si masyarakat yang melindungi si keluarga itu, maka sebenarnya berbagai ancaman terhadap anak dari mungkin ancaman kekerasan, ancaman penjualan, trafficking, ancaman yang terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya, itu dia akan memiliki elastisitas yang kuat gitu loh untuk menghindari terjadinya peristiwa kekerasan. Dia lebih tahan. Karena jangan sampai gini, artinya kan gini Pak, ketika masyarakatnya mereka waspadalah terkait hal ini, tapi mereka tidak merasakan kehadiran negara di sana. Banyak peristiwa-peristiwa karena sering kali terjadi penculikan anak di beberapa tempat dulu, itu ketika ada mobil malam-malam gitu ya, sebetulnya mencari alamat, disangka penculik sebetulnya. Nah ini kan sebetulnya karena ada apa namanya, konstruksi apa namanya yang salah gitu. Artinya masyarakat merasa penculikan terjadi kok kayaknya tidak ada gitu yang mencoba untuk membantu mereka untuk melindungi anak-anak. Nah ini gimana? Ya memang semua pihak, jadi kembali lagi sebenarnya aturannya menyebutkan semua pihak bahwa itu adalah negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan media massa dan dunia usaha, itu harusnya dia bersama-sama melindungi si anak. Nah, kalau kita bicara di tingkat nasional, kita bicara nanti di tingkat desa, kampung, dukuh, dia juga berlaku itu hal seperti itu gitu, bahwa antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tergantung misalnya di wilayah itu stakeholder mana yang lebih berpengaruh gitu kan misalnya. Di wilayah timur misalnya pendeta. Kita sudah bilang sama pendeta, yang namanya sekolah-sekolah agama misalnya, itu harus tidak boleh terjadi kekerasan. Pak Menteri Pendidikan misalnya sudah mencanangkan sekolah yang bebas kekerasan. Nah si anak itu akan lihat kan, dia lihat di sekolah, dia lihat di rumah, dia lihat di masyarakat. Oh, yang namanya kekerasan itu nggak boleh terjadi. Pak Pri, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.